DP Albina 020 pengunjung Ustadz Rahmat Saleh SPDI, kemudian kepada para wakil yang hadir pada saat sekarang ini, dan kepada Ustadz Ustazah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita masuk kepada acara seminar budaya positif. Untuk pembukaan pertamanya tentu ada kata sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Saleh SPDI. Kepada Ustadz, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir di ruang kelas ini dalam rangka seminar CGP Ustazah Nova Andiasari SPD. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ustazah, ini acara adalah seminar CGP masing-masing dari kegiatan Ustazah calon guru penggerak. Insyaallah tentu ini bukan nanti tidak tutup kemungkinan sekali ini saja, dan tentu juga ada giliran nantinya. Sekarang Ustaz Nova dan selanjutnya nanti tentu ada 4 orang yang akan kegiatan CGP ini sesuai dengan yang sudah ditentukan. Yang 4 orang ada Zahra, ada Zahyuli, ada Zita dan Ustaz Farid. Nanti juga akan mengalami hal yang sama dengan dialami oleh Ustazah Nova Andiasari. Nah, tapi walaupun demikian Ustazah, tentu sebelumnya tentang CGP ini pihak dan sekolah mendukung kegiatan ini dengan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada, dan juga kita tentu tidak mengabaikan apa yang prioritas di sekolah kita. Prioritas sekolah kita belajar mengajar di sekolah, tentu itu yang utama. Dan juga ada juga Ustazah yang CGP itu tidak juga diabaikan. Nah, intinya Ustazah yayasan dan sekolah mendukung Ustazah untuk mengikuti kegiatan. Nah, jadi Ustazah setiap apapun acara atau kegiatan Ustazah baik CGP dan lain segala macamnya tentu dikomunikasikan dengan sekolah atau pihak yayasan tentunya. Dan insya Allah kita pihak sekolah dan pihak yayasan yang namanya untuk menambah ilmu tentu tidak akan menghalangi, tentu kita fasilitasi dengan baik Ustazah. Karena memang kalau hal positif untuk sekolah kita yang kita dukung, kita fasilitasi dengan baik demi kemajuan kita bersama juga. Nah, kemudian Ustazah kita ikuti acara ini dengan baik Ustazah. Ketika ada kegiatan-kegiatan ini kita ikuti. Sudah sampaikan bahwa ini sejatinya bergiliran ya. Sama-sama kita bekerja sama, saling bantu-membantu teman-teman kita, saling berkolaborasi untuk kegiatan, terutama di kegiatan CGP ini. Nah itu. Nah, jadi Ustazah mengenai biaya ya. Nah, jadi mengenai biaya untuk kegiatan ini tentu ditanggung oleh pribadi ya sama Pak ya. Ya, di sekolah masing-masing ya. Nah itu. Ya, jadi Ustazah tentu untuk biaya jika ada kita sekolah kita banyak uang ya bisa kita bantu nantinya gitu. Nah, jadi Ustazah jangan salah paham nanti. Ustazah semuanya kemarin juga ada pendampingan saya hari Jumat kemarin ya, ada snack lengkap semuanya, dan sekarang ada juga snack semuanya. Tentu kalau Anda dengar dari sekolah lain itu biaya pribadi dari para CGP masing-masing Ustazah. Nah, jadi Ustazah kita ikuti agenda ini dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan bisa Ustazah Nova bisa menampilkan seminar dengan maksimal, dan kita juga yang hadir bisa mendapatkan hal-hal baru, ilmu baru nantinya. Nah, kemudian agenda kita yang kedua nanti itu mungkin disampaikan juga sedikit oleh Ustazah Zola tentang persiapan ujian kita, karena di kalender
pendidikan bahwa terima rapor itu tanggal 18 Desember. Nah, kita tak tahu kalau ada perubahan ya. Kalau tentu terima rapornya di pertengahan, bisa jadi di akhir November kita ujian, atau di awal Desember kita langsung ujian. Nah, di pesan anak kepada kita semua, kepada ustazah, persiapkan segala sesuatu mengenai ujian, baik mengenai soal, kemudian materi yang belum selesai, agar kita maksimalkan untuk menghadapi ujian. Dan terakhir nanti itu kita tahsin bersama Ustaz Anton, kita ikuti tahsin bersama-sama nanti. Mungkin itu barangkali dari anak ustazah, sama-sama kita ikuti acara ini dengan baik, dengan seksama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad yang telah memberikan sambutan kepada kita bersama. Untuk selanjutnya acara kita nantikan yaitu penyampaian materi seminar budaya positif oleh Ustazah Novia Anggia Sari SPD, yang mana sebagai calon guru penggerak SDIK Bina Nolai. Sekian kepada Ustazah Novia Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia Allah lah Ana dan ustazah di sini bisa berkumpul di ruangan Ibnu Sina ini, dan selalu berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beserta kita hadiahkan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga di hari akhir nanti kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala SDIK Albina 02 Pulau Punjung beserta wakil, dan teristimewa kepada Ustaz-Ustazah, guru dan tata usaha SDIK Albina 02 Pulau Punjung sebagai tonggak perubahan di SDIK Albina 02 Pulau Punjung ini. Baiklah Ustazah, di sini anak itu sebenarnya hanya menyampaikan saja apa materi yang Ana dapat di pendidikan guru penggerak. Di sini Ana garis bawahi dulu bahwa Ana bukannya lebih dari ustazah, karena Ana rasa kita semua sama. Hanya saja Ana mau berbagi, di sini berbagi apa yang Ana dapat. Jadi nanti jangan ada juga di pikiran ustazah nanti wah Zanova ini udah tahu semuanya gitu kan. Jangan sampai, karena kita sama-sama belajar di sini. Ana sama Ana baru belajar dan ustazah juga belajar. Ustazah, nah hari ini kenapa materinya itu budaya positif? Karena di LMS, di pendidikan guru penggerak itu modul 2.1, di modul 1.4 itu materinya budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah hal-hal yang kita mau perbaiki di sekolah lingkungan kita. Yang pertama dari diri kita sendiri dulu nantinya, terus juga bisa kita transfer ke anak-anak bagaimana sih budaya positif ini. Izin anak yang sesaja menyampaikan seminar ini, semoga bisa harapan anak ya bisa tersampaikan kepada ustaz-ustazah dengan baik, karena anak takutnya nggak tersampaikan gitu, jadi nggak maksimal nanti ke anak-anak. Semoga Allah melancarkan ini, mudah-mudahan anak bisa memberikan yang terbaik kepada sekolah kita juga. Nah, ini dia ustaz-ustazah. Dalam pendidikan guru penggerak di budaya positif itu ada 6 materi yang kami pelajari. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Selama Ana mengikuti pendidikan yang di modul ini, Ana merasa banyak jawaban dari permasalahan-permasalahan sekolah kita ada di sini.
Cuma mungkin ini tergantung pemikiran-pemikiran kita aja, karena pemikiran setiap kita kan berbeda-beda. Kalau anak merasa setiap permasalahan yang ada di Albina, insya Allah ada di sini. Ini ada 6 materi. Anak nggak tahu apakah ini tercukupi waktunya nanti sampai jam 3, tapi anak akan berusaha untuk menyelesaikan tahap per tahap ya Ustazah ya. Oke, kita mulai dulu dari paradigma perubahan dari cara berpikir kita. Ustazah, mari kita coba ikuti paradigma gempalan tangan. Nah, Ustazah ada yang berdua-dua duduknya kan? Boleh dicoba sebentar ya Ustazah. Ustazah sama Zahimi ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Umpamanya Ustazah yang A, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyiapkan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan tersebut. Pokoknya dalam kepala itu sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas yang rekan yang B yang sebelah Ustazah adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Coba selama 30 detik, mau nggak yang melepaskan tangan boleh salah satu membuka kepalan tangan tersebut. Coba Anton, mau nggak Anton tukar amat kalau di dalam itu ada uang atau emas atau yang berharga juga di kepala, boleh dilirik, boleh dihardik, boleh di apa? Oke, Ustazah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Oke. Alasannya apa tadi? Ustazah yang penting. Mempertahankan yang berharga, Masya Allah. Yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Ya. Kenapa? Ada instruksi. Iya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan kita? Siapa? Diri kita. Diri kita. Iyalah. Walaupun orang tersebut sudah menggelitik, menghardik, mengancam, tapi kalau kita nggak buka ya nggak buka. Kalau kita buka pun atas keinginan kita sendiri. Nah, jadi Ustazah, kegiatan kepalan tangan ini kemungkinan jawaban kita terhadap kegiatan kita adalah satu, memungkinkan jawaban kita akan bervariasi, tidak akan sama antara yang bersedia membuka tangan dan tetap bertahan menutup kepalan tangan. Yang kedua, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu? Jadi kita sendiri yang memegang kontrol. Begitu juga lah anak-anak kita, Ustazah. Sebenarnya peserta didik kita itu memang dia itu punya kontrol sendiri mau mengikuti apa yang kita mau atau tidak. Dia itu punya pendirian juga. Dia itu dia harus ikuti kata Ustazahnya atau enggak, dia punya juga. Tapi kalau dia mengikuti apa yang kita mau, berarti dia di bawah kendali kontrol kita. Berarti anak-anak itu mengikhlaskan dirinya untuk kita kontrol. Kalau yang mengikuti. Nah, coba kita lihat sama-sama
Stephen R. Covey itu dia membagi bahwa dua tabel, ada namanya stimulus respon dan teori kontrol. Secara sadar atau tidaknya, kadang-kadang kita sering menghadapi atau melakukan yang stimulus respon. Anak pribadi pun juga begitu rasanya. Coba kita lihat, kalau teori kontrol kan yang kita lakukan tadi itu. Kalau yang stimulus respon, realita atau kebutuhan kita itu sama, kita mikir semua orang itu sama. Ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga anak-anak kita gini ya, matematika umpamanya anak-anak itu cuma butuhnya 1 tambah 1 materi hari ini 1 tambah 1 ya nak. Ternyata ada beberapa anak yang udah tahu 1 tambah 1 kebutuhannya itu udah 5 tambah 5 gitu contohnya. Jadi kita nggak bisa anggap anak-anak itu sama semuanya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Iya nggak? Anak, Ustazah melihat anak yang Ustazah Rika pasti berbeda pemikiran terhadap anak. Gitu juga Ustazah Vina, karena nggak akan sama kita semuanya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi jangan berharap orang akan memahami kita. Kita aja coba memahami orang dulu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau kita lihat anak-anak kita salah, kita langsung pasti antum salah ya. Sedangkan dia pasti ada tujuan, ada alasannya ngapain dia melakukan itu. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol hanya diri saya yang bisa mengontrol saya. Mau ngapain antum sama saya? Kalau saya bilang enggak ya enggak. Gitu bagusnya kalau anak-anak kita ya, dan kita sendiri juga harus seperti itu. Orang lain nggak bisa mengontrol kita, mau kita jadi A, jadi B, jadi C. Kalau kita mau jadi Z, kita harus kuku dengan menjadi Z. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau yang teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Kalau anak-anak kita kan kalau dia udah minta ke temannya gagal, dia temannya nggak mau, dia akan memaksakan minta uang antum, kalau enggak antum kan gitu. Itu adalah pemikiran yang stimulus respon. Sedangkan yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau nggak ketemu jawabannya, ada kolaborasi, ada diskusi. Itulah bagusnya pemikiran. Dan yang terakhir yang harus kita apakah Ustazah di sekolah ini juga, bahkan di diri anak, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol itu tidak ada model berpikir menang atau kalah. Yang ada itu model berpikir menang sama menang. Jadi kalau kita diskusi, kalau kita nggak ada kita berpikiran anak harus mengalahkan dia nih. Kalau diskusi nggak ada, kita itu sama-sama menang. Kita di sini di Albina. Begitu juga anak-anak kita kalau lagi ngajar, anak-anak itu harus ikut apa kata anak, juga nggak bisa. Pokoknya anak itu harus menang, saya juga harus menang mengajarkan. Nggak ada menang sama kalah. Lalu disiplin positif. Inilah Ustazah disiplin positif yang ingin anak terapkan dan semoga bisa diterapkan di sekolah juga. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengaitkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya nggak sih, kalau dengan kata disiplin itu pasti ada peraturannya, pasti ada ekopnya gitu kan. Jadi pasti dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Sedangkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Yang mereka lakukan itu bukan dari luar tapi dari dalam. Disiplin merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran peserta didik, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi begini Ustazah, seperti umpamanya pakai topi hari Senin atau pakai sepatu hitam atau pakai apalah tentang peraturan sekolah kita, bahwa kita maunya anak-anak itu memakai itu
dirinya sendiri anak harus rapi, bukan karena diancam ustazah dulu anak pakai topi. Itu kan keinginan kita, itu contoh kecilnya. Gitu juga mungkin anak-anak yang mengerjakan PR, kita kasih PR, maunya anak-anak itu ngerjakan PR memang dari dirinya sendiri, bukan karena antum kalau nggak ngerjakan PR antum besok nggak boleh belajar sama ustazah ya. Itu kan yang baru pemaksaan dari luar gitu. Kita maunya itu anak-anak itu memang sadarnya dari dalam. Nah, ini Ustazah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, kita kan sekarang merdeka belajar. Banyak pertanyaan, ngapain sih merdeka? Apakah anak-anak ini boleh melakukan sesuatu apapun yang dia mau? Ternyata kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin dulu yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal memang dari dalamnya itu sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi Ustazah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai. Jadi harapan anak juga dan mungkin Ustazah yang lainnya, kita mau ya anak-anak kita ini disiplinnya dari dalam bukan dari luar. Oke, 3 motivasi perilaku manusia. Ternyata Ustazah, manusia itu menurut Gianni Gosen dalam bukunya, motivasi manusia melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nanti kita lihat contohnya. Oke, mari kita lihat beberapa kasus ini. Kasus pertama sebenarnya udah ada hapus. Kasus pertama itu dia bilang, apa motivasi Anda mengikuti guru penggerak? Apakah ingin mendapatkan penghargaan? Ana jawab pertama iya, Ana mengikuti guru penggerak ini ingin mendapatkan sertifikatnya agar mudah nanti juga ke depan. Ternyata itu adalah motivasinya itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ana itu belum untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ternyata setelah Ana dia bertanya, apa yang Anda rasakan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Apakah motivasi Anda udah dari dalam atau dari luar? Ya, Anda sudah merasakan motivasi dari dalam. Sangat banyak materi dan ilmu yang Anda dapat dari sini. Benar-benar kalau kata teman-teman yang lainnya, ilmunya daging sekali katanya. Hal-hal yang gak Anda temuin di luar mungkin baru Anda dapatkan di guru penggerak. Makanya kita lanjut ke kasus yang kedua. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan ya Ustazah, motivasi apakah yang mendasari tindakan Ustazah yang kemarin mungkin ke aula, ke auditorium, atau ke sini juga gitu kan? Yang pertama, apakah Ustazah hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia, pengawas, dan mendapatkan surat teguran? Atau yang kedua, apakah Anda ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan atau mendapatkan penghargaan? Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri. Menurut Ustazah nih, kalau Ustazah pergi ke audit kemarin itu memang dari motivasi yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Ketiga ya saya. Iya. Ya mudah-mudahan memang kita itu maunya ke audit itu kemarin kan karena mencari ilmu, kan memang dari diri kita sendiri. Nah, manakah? Oke. Yang ketiga, bila di sekolah Anda tidak ada aturan, bila di sekolah kita tidak ada aturan memberikan teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak
Kita pernah di sini dulu, nah ustazah kalau ustazah yang dulu datang tepat waktu, sering mengumpulkan FPP pertama, itu ada penghargaan guru terbaik. Nah, kalau seandainya tidak ada itu lagi, apakah ustazah mau tetap datang tepat waktu? Mau kan? Berarti ustazah sudah melakukan motivasinya itu dari dalam. Udah, enak Ustaz Ahmad iya. Dari dalam. Ustaz pendapatnya. Lagi deh Ustazah, karena mengingat waktu juga. Oke Ustazah. Selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini Anda lihat yang juga ada masalah di sekolah kita. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ustazah udah tahu yang hukuman yang mana? Ikop, iya. Itu enggak ikop nanti. Konsekuensi, tahu bedanya hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi itu iya, sebenarnya dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dan ada juga yang namanya restitusi. Pernah mendengar kata restitusi? Karena juga perdana. Iya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Jadi ustazah yang diharapkan di guru penggerak ini, seluruh guru di Indonesia melakukan, jika anak-anak ada melakukan kesalahan, tidak memberikan hukuman atau konsekuensi, maunya memberikan dengan cara metode restitusi, yaitu anak-anak itu yang salah itu dia kita perbaiki sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka. Mereka itu tidak merasa terhina gitu kan, tidak merasa rendah dirinya kalau kita ya merasa rendah lah. Nanti kita lihat ini sudah. Oke. Anak tidak akan menjabarkan seluruhnya. Mari kita lihat sama-sama. Inilah identitas gagal yang sering secara tidak sadar kita lakukan terhadap anak-anak kita. Ada juga identitas sukses yang insya Allah akan kita terapkan mulai dari diri anak sendiri dan ustazah di sekolah kita. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi dan dampaknya itu sangat panjang terhadap anak-anak kita. Kalau konsekuensi dia harus terjadi, hanya nyamannya itu dalam jangka pendek aja ustazah. Nah, bentar. Nah ini dia perbedaan hukuman dan penghargaan. Karena materi ada banyak. 2 ada 3. Oke. Ah ini ustazah. Nanti kita nonton sebentar lagi perbedaannya. Ini konsekuensi dan ini restitusi. Kalau konsekuensi, contohnya begini. Bentar, biar lebih asik. Ustazah kayaknya ini asik kan? Anda aja. Karya berat. Pendapat. Zara mau ngajar dia kau nak keluar ada ikut kepala. Aku lah. Dikat ini.
Baik Ustazah, mari kita lihat bersama-sama. Kita jawab sama-sama dulu ya Ustazah. Nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Ustazah itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Sanksi. A, menulis di buku tidak akan datang terlambat lagi. Apa Ustaz? Hukuman. Ya, kita coba ya. Hebat, Ustaz berdapat. Jawabannya sanksi atau konsekuensi. Kita coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Benar, udah tahu ya. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi. Coba. Benar. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Fisik, Ustaz. Kalau ke Ahmad bagus tadi nggak fisik main lagi kan hari Senin disuruh hafal ayat tadi. Terus suruh masuk ke kamar Ustaz. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dari dicoret-coret. Apa tadi hukuman? Nah, itu hukuman yang paling banyak dulu. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, hukuman. Hukuman Ustaz berdapat. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman konsekuensi. Ini pernah ya kita lakukan? Iya, kalau nggak bawa sandal, nggak bawa sepatu, apa tadi ya milihnya ya? Hukuman aja. Iya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Konsekuensi ya, hukuman ya. Nanti kita lihat. Hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Tuh, udah mulai bisa tuh. Ya, betul bisa. Kalau fisik, hukuman lainnya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi. Ya benar. Ada lagi nggak? Ada ternyata. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain. Konsekuensi. Ya apa? Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit. Konsekuensi. Dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas. Lari keliling lapangan 2 kali. Iya. Lari mengelilingi lapangan karena di jam pejokan Ustaz nggak apa-apa. Oh. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Istirahat Zah. Kita sering meminta anak untuk 12 salah 2. Oke, Ustazah, itulah beda hukuman sama konsekuensi. Harapannya kita itu kalau udah terbiasa memakai hukuman,
beralihlah dulu ke konsekuensi. Kalau udah di konsekuensi nanti kita perlahan-lahan beralih juga ke restitusi. Restitusi apa contohnya? Kayak kita lihat Minda. Salah dengar. Ana dengar. Bentar. Oke, kita langsung nonton ya. Kayaknya bentar. Sebelum apa? Ada hal yang harus kita tahu Ustazah sebagai guru. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama posisi penghukum. Ini aja. Posisi penghukum. Yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau, dan kelima posisi manajer. Ana baru lihat juga ini di PGP ini. Kita lihat apa bedanya semua posisi itu, dan kita rasakan nanti di diri kita sendiri kita lagi di posisi mana. Bisa Ustazah saya nonton bentar ya? Ya. Selesai. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Kopi favoritmu dari sumber berkelanjutan dari Nestle. Gitu dia Ustazah. Ana juga baru perdana lihat itu. Boleh Ana tanya ke Ustazah, bagaimana pendapat Ustazah setelah melihat 5 posisi kontrol guru tadi? Boleh. Kalau Ustaz Ahmad gimana? Ustaz rasa Ustaz di posisi mana sekarang ini, Ustaz? Kalau anak sana bercampur-campur. Bercampur-campur. Ada sesukunya. Ada kalau anak itu sering datang, sering terlambat, atau bermain, atau hukum gitu. Tapi kalau anak itu di posisi mereka lagi butuh tempat apa namanya? Teman. Tempat bermain atau tempat berbicara, anak pun siswa bisa jadi teman. Iya. Iya. Kalau anak sering dari situ. Terima kasih Ustaz Ahmad. Kalau Ustazah lagi di posisi mana sih kita sekarang gitu? Zazita. Kayaknya Zazita tadi. Oh iya iya. Yang manajer tadi baru tahu juga enggak sih? Atau udah menerapkannya itu di kelas gitu? Udah mulai menerapkan tersebut dari beberapa anak yang bermasalah, yang tahu permasalahan itu anak panggil satu-satu, terus anak diskusikan bersama anak-anak tersebut. Alhamdulillah ternyata diskusi kecil-kecil seperti itu nyambung ke anak-anak juga. Ya benar banget Ustazah. Jadi kita kadang tidak sadar juga bahwa kita ada di posisi penghukum, kadang ada pemberasa bersalah. Anak sering juga tuh yang merasa bersalah mungkin karena anak merasa kekuatan anak di sana gitu. Antum nggak kasihan Ustazah udah capek-capek ngomong, Ustazah udah gini-gini kan gitu kadang-kadang. Kadang juga di posisi teman, di posisi pemantau. Nah,
yang paling sempurna memang yang di posisi manajer, tapi kita tidak dituntut untuk langsung sempurna di posisi 5 Ustazah. Kalau kita di posisi 1, kita berubah perlahan-lahan ke posisi pembuat merasa bersalah, kita berubah lagi ke posisi teman atau pemantau, dan kalau kita udah bisa yang kelima ini, alhamdulillah, maka anak-anak itu generasi Albina, generasi Indonesia ini, kalau semua guru harapan PGP ya, mungkin nggak ada lagi anak-anak yang merasa identitasnya itu gagal gitu. Dia akan merasa apa yang ada di dirinya itu, kita sebagai guru selalu kita gali terus kebaikannya, walaupun dia salah, kita cari perlahan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu sendiri. Nah, di posisi ini kita lihat bahwa yang penghukum tadi lebih ke menghardik, menunjuk-nunjuk. Jadi dampaknya murid itu menjadi pendendam. Malahan dia tidak suka dengan kita atau tidak suka dengan mata pelajaran kita kalau kita sering menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya guru-guru yang merasa bersalah itu bernada yang lembut, namun membuat murid itu merasa bersalah. Dampaknya dia akan merasa gagal, Ustazah, sebagai apa? Dia akan merasa dia itu akan menjadi masalah aja lah bagi guru itu gitu. Mungkin kita tidak tahu apa yang ada di dirinya, di perasaannya itu. Yang ketiga, sebagai teman, yaitu cenderung bersenda gurau. Dampaknya nanti kalau sebagai teman itu masih belum motivasi intrinsik, dia itu masih dari luar, dia akan ketergantungan sama orang, sama guru yang selalu menjadikan dia itu teman. Nanti kalau bertemu lagi dengan guru yang lain, dia akan berubah lagi dirinya itu murid kita tersebut. Kalau posisi pemantau dan manajer itu, jadi manajer itu Ustazah sekitarnya identitas positif atau berhasil seorang murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya. Dampaknya murid mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalah. Ana mencoba ini kemarin di kelas 5 kepada Zaki. Ana coba, Ana berada di posisi manajer. Ana mau coba ya, karena gitu. Zaki, dia akan melakukan kesalahan tuh. Zaki sini dulu. Apa yang tuh lakukan tadi? Gini, Za, merobek-robek buku teman. Apa yang tuh robek itu apakah baik? Tapi dia gini, dia diam aja Ustazah sampai gini. Apa tuh? Dia tidak bisa memberikan penyelesaian masalah untuk dia sendiri. Dia tidak bisa menjawab apa yang kita tanya karena dia terbiasa untuk dibimbing. Kamu kalau salah seharusnya kamu gini ya. Antum kalau salah antum kayak gini ya, karena dia terbiasa seperti itu. Dia tidak terbiasa untuk mencari penyelesaian masalah dia sendiri. Kita tidak terbiasa mendorong dia untuk berpikir, kalau anak kayak gini, apa yang harus anak lakukan gitu. Kebanyakan untuk anak sendiri pun juga seperti itu. Jadi anak berusaha juga pelan-pelan kemarin. Ternyata tidak mudah juga Ustazah langsung ada kita rencana A, mau kita selesai A, mau kita eksekusi A, ini juga nggak mudah. Perlahan-lahan gitu. Semoga kita semua guru-guru di Albina juga berkolaborasi, bekerja sama. Kalau kita sudah satu tujuan, satu pemikiran, insya Allah anak-anak kita besok juga akan terbentuk generasi emasnya. Nah, yang posisi manajer tadi, baiknya tadi kan Ustazah ada lihat gurunya itu pertanyaannya itu tersusun rapi kan. Gurunya tersebut melakukan segitiga restitusi namanya Ustaz Anton. Juga bagus besok kalau ada anak-anak yang bermasalah, kita coba pakai ini ya Ustaz Anton ya. Dan semua wali kelas juga. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana sih cara menggunakan segitiga restitusi? Ayo kita coba. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar. Kita kasih PR, maunya anak itu ngerjakan PR memang dari dirinya sendiri, bukan karena kamu kalau nggak ngerjakan PR itu besok nggak boleh belajar sama ustazah ya. Itu kan yang dari baru pemaksaan dari luar gitu.